Nah, untuk membahas teleterapi, teman-teman, karena tadi ada isu, ada kesan bahwa terapi itu harus tatap muka, ya. Kita telusuri dulu, asal usulnya itu dari mana. Nah, kita untuk mengikuti hal ini, ya, kita perlu membicarakan yang namanya triad psikoterapi atau tiga serangkai dalam psikoterapi. Pertama, teman-teman, triad psikoterapi ini adalah suatu akumulasi, ya, dari sejarah panjang psikoterapi. Itu diambil nilai-nilai fundamentalnya dan diikat dalam triad psikoterapi. Triad psikoterapi ini pada akhirnya menjadi kualitas dasar sebuah layanan, bisa kita sebut sebagai psikoterapi atau bukan, ya. Tentu saja tidak semua terapi yang diperuntukkan untuk jiwa manusia, untuk menyembuhkan jiwa manusia yang sakit bisa disebut sebagai psikoterapi. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk sebuah terapi itu bisa disebut sebagai triad psikoterapi. Nah, ini ya, jadi kita akan mempelajari hal itu, teman-teman, ya. Tapi ini sekali lagi kita sekilas saja, ya, kita sekilas saja. Pertama, kualitas dasar untuk sebuah terapi bisa disebut sebagai psikoterapi adalah dia menggunakan komunikasi. Menggunakan komunikasi sebagai instrumen kerja berarti bahwa proses penyembuhan jiwa dilakukan melalui komunikasi atau dialog nyata. Jadi tidak komunikasinya ini, teman-teman, ya, dia benar-benar menggunakan suatu uh, percakapan dua arah, gitu ya. Ini tidak berarti komunikasi ini harus menggunakan bahasa verbal, sekalipun bahasa verbal tetap yang diutamakan. Pendekatan khusus nanti akan lebih direkomendasikan, ya, ketika teman-teman mungkin bekerja dengan pasien yang memiliki keterbatasan dalam komunikasi, ya, entah apapun bentuknya. Itu butuh pendekatan khusus itu nanti. Tapi dalam kondisi umum, ya, psikoterapi ini mengharuskan komunikasi. Ini warisan dari hipnosis, teman-teman, ya, warisan dari hipnosis, di mana Hippolyte Bernheim, salah satu guru besar, ya, dalam hipnosis dari Nancy, Prancis, menyatakan bahwa psikoterapi itu adalah suatu terapi bertutur, atau talk terapi atau talking terapi. Yang ini kemudian membedakannya dengan magnetisme, terapi energi, dan lain sebagainya. Jadi menggunakan komunikasi. Menggunakan komunikasi. Artinya nanti ada suatu, ini tadi ya, dialog nyata antar terapis dan pasien. Ini instrumen kerja, teman-teman. Yang kedua, adanya hubungan. Menggunakan hubungan sebagai kerangka kerjanya, berarti bahwa proses penyembuhan jiwa terjadi dalam hubungan antara psikoterapis dengan pasiennya. Ya, hubungan antara psikoterapis dengan pasiennya. Hubungan adalah media penyembuhan yang utama terjadi dalam psikologi dua orang. Nah, ini nanti teman-teman, kalau teman-teman mempelajari psikoterapi dan diajarkan oleh orang yang tepat, yang mengerti psikoterapi itu apa, teman-teman akan bisa melihat, ya, bahwa ternyata tidak semua terapi yang saat ini diklaim sebagai psikoterapi itu benar-benar psikoterapi. Karena faktanya memang ada terapi-terapi yang dia menyangkal hubungan atau mengabaikan hubungan. Ya, terapi itu terjadi sepenuhnya pada psikologi satu orang, ya, ini pada sang pasien saja. Sang terapis itu diabaikan, sang terapis itu mungkin dengan alasan objektif, ya, dengan alasan apapun itu dia harus dianggap harus dianggap netral, harus dianggap kosong, tidak boleh dihitung, gitu ya, sehingga menjadikan situasi terapi itu sendiri psikologi satu orang, ya, dan itu banyak terapi-terapi yang seperti itu, mengabaikan elemen hubungan itu banyak. Sementara psikoterapi yang layak, ya, proper psikoterapi selalu menggunakan hubungan, karena hubungan ini adalah media penyembuhan yang utama, kerangka kerjanya. Dalam hubunganlah penyembuhan terjadi. Secara historis ini adalah warisan abadi Mesmer, teman-teman,
yang terlalu sering dilupakan. Ya. Hari ini orang ketika berbicara tentang mesmerisme, ya, mereka masih sering berbicaranya itu dalam konteks energi-energian, gitu ya, energi magnetisme dan sebagainya. Saya tidak menganggap itu salah, gitu ya, tapi ada warisan Mesmer, ya, yang ini merupakan warisan yang saya kira apa ya, warisan terbesarnya, gitu ya, dan bahkan memiliki pengaruh dari, ya, ini mengenai hubungan. Dan yang ketiga, psikoterapi bertujuan untuk menyembuhkan. Artinya proses penyembuhan dilakukan tanpa maksud terselubung, ya. Tujuannya untuk menyembuhkan, ya hanya untuk menyembuhkan, bukan untuk indoktrinasi, bukan untuk pembimbingan, bukan untuk pengajaran, bukan untuk katekisi. Katekisi biasanya digunakan di gerakan-gerakan, ya, gerakan-gerakan ideologis. Jadi beda, ya. Misalnya pengajaran, psikoterapi tidak diperkenankan untuk memberikan suatu pengajaran-pengajaran tertentu, ya. Ini beda dengan sekedar memberikan informasi, teman-teman, ya. Itu boleh, ya, karena itu juga salah satu tindakan terapeutik. Pengajaran di sini yang dimaksud adalah menyerupai edukasi, gitu ya. Makanya juga istilahnya beda, gitu kan. Ada psikoterapi, ada psikoedukasi. Ya, itu dua hal yang berbeda juga. Psikoedukasi itu dikembangkan juga oleh seorang psikoanalis dan juga psikiater dari Amerika, ya, Carl Menninger. Jadi jelas tujuannya adalah untuk menyembuhkan, bukan untuk hal-hal yang lain. Misalnya ada terapi yang uh, dia selain tujuannya menyembuhkan, dia juga bertujuan untuk mengajarkan agar nanti kamu kalau tidak sedang bersama dengan saya, kamu bisa melakukannya sendiri di rumah. Ada pengajarannya, ada bimbingannya. Nah, ini bukan lagi psikoterapi. Dalam artian psikoterapi bertujuan secara murni adalah untuk menyembuhkan jiwa. Jika ada tujuan lain, misalnya seperti bimbingan rohani, itu bukan lagi psikoterapi. Nah, ini tiga kualitas utama dari psikoterapi. Syarat sahnya sebuah terapi bisa disebut sebagai psikoterapi. Ya. Yang pertama, menggunakan komunikasi sebagai instrumen kerja, kemudian menggunakan hubungan sebagai kerangka kerja, dan yang ketiga, bertujuan semata-mata untuk menyembuhkan. Ya, ini tiga kualitas psikoterapi yang disepakati secara umum oleh para master klinis dalam psikoterapi. Dan saya mengerti bahwa di dunia akademik kita sering dibingungkan, gitu ya, seolah-olah semua yang diperuntukkan untuk menyembuhkan jiwa manusia, maka itu disebut sebagai psikoterapi. Ya. Bahkan kadang psikoterapi itu diterjemahkan dengan istilah yang sangat-sangat sederhana, gitu ya. Apa itu psikoterapi? Psikoterapi adalah terapi jiwa. Ya. Ini terlalu disederhanakan, gitu ya, dan mengabaikan sekali lagi kualitas-kualitas mendasar dalam psikoterapi. Dan dari sini kita sudah memiliki pengetahuan, dan kita bisa mengujikan nantinya apakah teleterapi ini adalah benar-benar suatu bentuk psikoterapi, atau jangan-jangan ada suatu, katakanlah hal-hal yang membuat dia gagal untuk memenuhi syarat sahnya psikoterapi. Ya. Tadi disampaikan bahwa syarat kedua dari psikoterapi adalah menggunakan hubungan untuk kerangka kerjanya. Nah, sementara teleterapi ini berada di tempat yang terpisah. Ya, saya berada di sini di kantor saya, dan Anda masing-masing berada di tempat Anda. Ketika kita melakukan sesi teleterapi, apakah hubungan itu terbentuk? Ya, apakah hubungan itu bisa kita gunakan sebagai media penyembuhan utama? Karena demikian syarat sahnya psikoterapi. Sehingga kita akan membicarakan nanti melalui asumsi dasarnya, ya, core assumption-nya, apakah teleterapi bisa menemukan tempat
yang layak di bidang psikoterapi.